Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita boleh bersuka cita pada kesempatan pagi hari ini untuk kita menikmati ibadah Paskah bersama-sama. Dan seluruh jemaat Tuhan sekalipun ada di rumah masing-masing, tetapi kita semua percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati memberikan kemenangan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita menyembah Dia sebab Dia Allah yang berkuasa. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Kepada segenap sidang jemaat, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Syukur. Ku
Tuhan, Engkau mengaruniakan kepada kami ucapan syukur yang berlimpah-limpah, sebab Engkau Allah yang bangkit dari antara orang mati ya Tuhan. Engkau bukanlah Allah yang mati, tetapi Engkau Allah yang hidup ya Tuhan. Dan Engkau bersama-sama dengan kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Bahkan Engkau juga hadir di antara kami, di rumah-rumah kami. Engkau selalu ada bersama dengan orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tersedia atas setiap kami. Engkau Allah yang ditinggikan, Engkau Allah yang layak dipuja-puja ya Tuhan. Dan nama-Mu besar selama-lamanya sampai kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati menolak segala kuasa pembuluh darah, menolak segala kuasa setan dan segala intimidasinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini menunjukkan kemuliaan bagi Allah Bapa yang bertahta di surga dan di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji-puji Tuhan, kita terus membesarkan nama Tuhan, sebab Dia telah hadir di dalam kehidupan kita senantiasa. Amin. Haleluya. Saat ini ku datang lagi, kita pujikan bersama-sama dengan penuh syukur, penuh sukacita, kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Nama
Haleluya. Dia Allah yang layak dipuji, layak disembah. Mari kita lanjutkan dengan pujian. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kita boleh semakin bersuka cita di ibadah istimewa pagi hari ini. Haleluya. Segala musuh kita, yaitu kuasa kegelapan, kuasa bunuh darah, dalam nama Yesus kita berkemenangan setiap waktu. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Besar. Hidup ada hari esok. Amin. Haleluya. Sehingga kita tetap bisa bersuka cita meninggikan Dia senantiasa. Mari kita pujikan pujian ini, sebab Dia hidup ada hari esok. Kita percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita nyanyi dengan semangat di hadapan Tuhan. Ya hidup, amin. Ada hari esok, haleluya. Ya hidup, mudah datang, karena Tuhan yang berhak hari esok, hidup jadi
kita, sebab masa depan kita selalu indah di dalam Tuhan. Amin. Ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba waktunya bagi kita sekaliannya untuk kita merendahkan hati lebih lagi, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkuasa tinggal tetap di dalam hidup kita. Amin. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena setiap firman Allah yang kita renungkan, kita baca, kita dengarkan itu betul-betul menggema di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukannya juga bukan karena kuat gagah kita, tetapi karena Roh Allah yang menyertai kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita dengarkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kita pujikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, masuk hadirat-Mu.
rumah kami masing-masing. Kami mau Tuhan, supaya boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang mesti kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau yang akan memakai setiap kami ya Bapa, dan Roh Kudus senantiasa memimpin hidup kami, supaya boleh menjadi bakat firman-Mu dan boleh mengerti dan boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami dari hari ke hari ya Bapa, sehingga hidup kami boleh benar-benar menjadi terang Tuhan di dalam keluarga kami, dalam lingkungan sekitar kami, dan dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari ini. Ya, meskipun ada jarak di antara kita, namun jangan ada dusta di antara kita. Meskipun kita berjauhan, namun janganlah kita menjauhkan diri dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, seperti kita ketahui bahwa pada hari ini kita merayakan Paskah. Ya, Paskah memang biasanya identik dengan telur, ya, dan juga ada perjamuan kasih atau apapun, ya. Namun meskipun Bapak Ibu saudara-saudari ada yang beribadah di gereja maupun ada yang beribadah di rumah masing-masing, namun bukan berarti kita tidak dapat merayakan Paskah. Paskah dapat kita rayakan di mana kita tetap mengerti akan maknanya, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kemarin Jumat Agung kita boleh memperingati di mana akan kematian Yesus di atas kayu salib yang menebus kita, orang-orang yang berdosa. Ya, namun Dia Allah yang hidup, Dia yang bangkit, dan kita boleh senantiasa merayakannya dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita yang seharusnya binasa dijadikannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Mari kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena demikianlah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita buka juga dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepada Tuhan, ia akan hidup walaupun sudah mati. Yang dimaksud adalah hidup dalam kekekalan. Ya, demikian juga dengan kehadiran Yesus di dalam dunia ini yang bertujuan supaya kita orang-orang yang berdosa ditebus oleh darah-Nya yang kudus untuk kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal tidaklah mudah, tidaklah diperoleh secara instan atau cepat, namun perlu kesungguhan hidup dalam mengikut Yesus. Diperlukan juga untuk tetap menjaga kekudusan roh, jiwa, dan tubuh kita. Diperlukan kesungguhan hati dalam mengikut Yesus. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-21. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin, puji nama Tuhan. Ya, kehadiran Yesus ke dalam dunia ini, kemudian mati dan bangkit serta naik ke surga, adalah supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Namun ada beberapa hal yang harus kita kerjakan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, kita mau senantiasa percaya kepadanya dengan sungguh. Kita baca ayat yang ke-18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidupnya akan senantiasa berjalan sesuai dengan firman Tuhan, di mana ia tidak mudah diombang-ambingkan. Ada ketetapan hati, ada komitmen yang sungguh dalam mengikut Yesus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh, ia tidak pernah mengidolakan manusia, tetapi dia senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan senantiasa memandang Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dia tidak pernah takut, tidak pernah khawatir, sebab dia percaya bahwa Tuhan senantiasa menopang kehidupannya. Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan dia. Ya, kita mau senantiasa memiliki hidup yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh, tidak ragu, tidak bimbang, tapi dengan sungguh. Ya, itu yang membuat kita boleh melihat karya-karya Tuhan, kita boleh melihat janji-janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kemudian hal yang kedua untuk dapat kita kerjakan supaya kita memperoleh hidup yang kekal adalah berbuat benar. Mari kita baca kembali dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah hukum itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata
bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua telah ditebus dengan darah yang kudus. Oleh sebab itu kita mau sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Kita mau senantiasa berbuat benar di hadapan Tuhan dan hidup di dalam terang Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan, di mana hidup kita dapat dilihat banyak orang. Apa adanya, tidak berpura-pura dan terus terang. Kita senang dengan sesuatu yang terang. Ya, kita kalau kita ada dalam kegelapan, pasti kita merasakan sesak dan sebagainya, tidak nyaman. Berbeda ketika kita berada dalam terang, suatu tempat yang terang, kita dapat melihat segala sesuatunya dengan jelas dan baik. Demikian juga kehidupan kita, ketika kita menjadi terang, hidup kita dilihat banyak orang, dinilai banyak orang, kita mau memiliki hidup yang benar. Kita mau jujur dalam perkataan kita mau jujur dalam perbuatan kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dimanapun kita berada, kita jujur, terus terang. Ya, seperti yang kita ketahui, di luar sana masih banyak kita temui. Di luar kelihatannya ramah, kelihatannya begitu sopan, baik, tapi ketika berada dalam rumah, dalam keluarganya sendiri, dia menjadi pribadi yang suka marah-marah, pribadi yang ringan tangan, suka memukul, bertengkar, adu mulut, dan lain sebagainya. Tidak mencerminkan akan anak Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang telah ditebus, kita yang mau untuk memperoleh hidup yang kekal, kita marilah bertobat dengan sungguh-sungguh dan berbuat benar. Sebab Allah sendiri membenci dengan perbuatan jahat. Oleh sebab itu, kita mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Tuhan yang telah menebus hidup kita dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar yang dilakukan dalam Tuhan, di mana apa yang kita lakukan boleh menyatakan kemuliaan Allah. Hidup benar, berbuat benar, ya, percaya kepada Tuhan dengan sungguh dan berbuat benar. Marilah kita lakukan senantiasa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian yang ketiga, untuk kita dapat memperoleh kehidupan kekal, kita mau mengenakan manusia baru. Kita buka dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai yang ke-32 dengan perikop manusia baru. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran.
Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendustakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau senantiasa mengenakan manusia baru, menanggalkan manusia lama kita yang tidak mengenal Allah. Kita hidup dalam pembaharuan. Hidup kita boleh senantiasa dibaharui dalam roh dan pikiran kita, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan manusia baru di mana segala perbuatan jahat, segala pikiran yang tidak baik, tidak benar boleh kita tinggalkan. Kita hidup dalam manusia baru dengan pikiran yang baru, pikiran-pikiran yang baik, perbuatan yang baik. Ada pertobatan yang sungguh, perubahan hidup yang sungguh, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Ya, mengenakan manusia baru diperlukan kesungguhan hidup, diperlukan komitmen yang sungguh untuk kita dapat melakukannya. Ya, Tuhan yang telah menyelamatkan kita memiliki tujuan supaya kita hidup dalam manusia baru. Kita tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kebangkitannya tidak kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu jangan kita sia-siakan hidup kita. Janganlah meremehkan pengorbanan Yesus dan kebangkitannya. Kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Entah apa yang harus Tuhan perbuat agar engkau mau
sungguh-sungguh bertobat. Jangan sampai murka Tuhan turun padamu, maka marilah bertobat dan lahir baru. Meskipun kita berada di rumah kita masing-masing dalam beribadah, kita mau bersama-sama merayakan Paskah bersama dengan keluarga kita. Lakukan hal-hal positif bersama keluarga, bangun pesta keluarga, dan alami kuasa kebangkitannya dalam hidup kita. Kita mau memperoleh kehidupan kekal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab itu kerjakanlah dengan sungguh, kita percaya kepadanya dengan sungguh, berbuat benar dan mengenakan manusia baru dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Oleh sebab itu janganlah berputus asa, tapi kita senantiasa semangat, sukacita, boleh mengerjakannya dengan sungguh dalam kehidupan kita, dalam merayakan Paskah bersama-sama dengan keluarga. Ya, Paskah yang kita hidupi dengan sungguh-sungguh, kebangkitannya boleh kita alami. Kuasa kebangkitannya adalah keluarga kita, dalam kehidupan kita dari hari ke hari, dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa kita renungkan dan kita kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita boleh semakin dikuatkan dari hari ke hari. Kita berada dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kita. Kita boleh menjadi terang Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan, janji Tuhan di mana kehadiran-Mu ke dalam dunia ini adalah untuk kami boleh diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, agar kami tidak binasa, tapi boleh memperoleh hidup yang kekal. Kami mau Tuhan, kami boleh memperolehnya dalam kehidupan kami. Dan sebab itu kami boleh mengerjakan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh berkomitmen dengan sungguh-sungguh. Kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, perkataan-perkataan yang benar dalam kehidupan kami. Kami mau mengenakan manusia baru, boleh senantiasa hidup dalam lahir baru bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan yang kudus, tapi kami boleh senantiasa mengingatnya dan boleh senantiasa menghidupinya dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami boleh merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman Tuhan dan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang mempengaruhi orang percaya. Kita bersyukur kami akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mohon saudara sekalian bagi berdiri dan nyanyikan bersukacitalah, bersukacitalah. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah, bersukacitalah. Ajaib pasti terjadi. Pikirkan yang Tuhan pikirkan, katakan yang Tuhan katakan, lakukan yang Tuhan perintahkan. Hidupmu pasti diberkati. Baiklah saudara, mari kita pulang yang berkali kepada Tuhan. Kita angkatkan kita kepada Bapa surga. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungimu. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya
karunia. Tuhan berikan kemuliaan kepadamu, berikan kepada engkau damai sejahtera mulai dari hari ini akan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik saudara, selamat siang, dan mari kita sama-sama mengakhirinya dan sama Paskah.